Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Audi Tirta Ramadhanianto dari kelas 7E. Dan di sini saya ada narasumber dari SMP 4 Kota Kediri. Monggo Bu, dengan Ibu siapa? Terima kasih. Halo semuanya. Terima kasih Mas Delta. Iya Bu. Saya Bu Fitri Wulandari, biasanya dipanggil Bu Fitri. Di sini saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling di kelas 7 dan kelas 8. Oh, ya Bu. Dan di sini saya ada pertanyaan sebentar aja gitu Bu. Iya, boleh. Apa sih yang dimaksud dengan BK itu Bu? Banyak yang masih bertanya-tanya ya, maksudnya BK itu apa? BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling, Mas. Bimbingan dan konseling itu dimaksudkan untuk, artinya bimbingan dan konseling itu pertemuan atau pertemuan tatap muka, jadi seperti ini, antara konselor atau guru BK dengan klien atau siswa. Yang tujuan dari pertemuan tatap muka itu adalah untuk menyelesaikan atau memberikan bantuan kepada klien atau siswa. Jadi yang memberi bantuan itu adalah guru BK kepada siswa. Tapi bantuan ini berupa apa? Bantuan ini bisa jadi bantuan support secara emosional, support secara mental, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, ya, terima kasih. Dan soalan nomor 2, apa kegunaan BK ada di lingkungan sekolah sih Bu? BK di lingkungan sekolah sendiri itu manfaatnya adalah mendampingi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Singkatnya seperti itu. Terus bagaimana sih caranya Ibu menangani anak yang membutuhkan pendampingan khusus ini di BK? Pendampingan khusus yang seperti apa? Yang seperti kayak sudah emosional gitu loh Bu, sudah kayak tukaran, nah gitu. Oh gitu. Sebenarnya pendampingan khususnya itu tergantung dari pendampingan apa yang diperlukan. Oh, ya. Tapi yang jelas BK itu memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan siswa. Misal siswa mempunyai masalah, itu bisa silakan datang ke BK. Dengan catatan di sini yang perlu diketahui bersama adalah penyelesaian sebuah masalah itu bukan dari guru BK yang menyelesaikan masalah, tapi guru BK di sini singkatnya disebut teman curhat. Okay. Benar, teman curhat. Jadi pendampingan khususnya itu yang seperti apa? Nah itu kan nanti jadi pertanyaan lagi toh. Yeah. Tapi yang jelas BK di sini mendampingi sesuai dengan kebutuhan dari klien atau siswa yang datang ke ruang BK. Siapa sih saja tim BK dari SMP 4? Tim BK, guru BK-nya ya, dari SMP Negeri 4 itu koordinatornya ada Bapak Arifin. Bapak Arifin? Iya, Bapak Arifin sebagai koordinator. Kemudian ada Bu Mintoro Wulan atau Bu Wulan. Oh, iya. Kemudian ada Bu Wiwi Erlianti atau Bu Wiwi. Mungkin anak-anak belum familiar karena memang tidak mengajar di kelas 7. Ya. Kemudian ada Bu Nining Soleha, Okay, selaku pembina OSIS juga. Kemudian ada Bu Mawar Wilanti atau Bu Mawar, dan saya sendiri Bu Fitri Wulandari. Oh ya. Jadi ada berapa itu guru BK-nya? Juga ya. Ada 6 guru BK. Mengapa kok BK menjadi tempat anak-anak yang memerlukan pendampingan khusus dari sekolah SMP 4? Kalau dibilang BK menjadi tempat untuk pendampingan khusus, sebenarnya iya dan tidak ya Mas. Tapi masalahnya, pertanyaannya pendampingan khusus yang seperti apa? Jangan dikira BK itu tempat untuk pendampingan khusus yang kalian maksud itu, jangan konotasinya nakal ya. Iya, kayak nakal-nakal gitu. Ya, konotasinya jangan nakal, karena di ruang BK itu bukan tempat untuk anak nakal. Di ruang BK itu tempat untuk anak-anak yang memerlukan bimbingan. Bimbingan itu bukan berarti nakal. Bimbingan itu dia sedang kehilangan arah, kemudian butuh diarahkan, atau mungkin ibaratnya kalau berjalan itu ada di tempat gelap, kemudian membutuhkan cahaya, yaitu datangnya ke ruang BK. Jadi bukan anak nakal ya. Tolong digarisbawahi, tidak ada anak nakal. Apalagi di SMP Negeri 4 ini tidak ada anak nakal ya. Yang ada adalah siswa yang membutuhkan bimbingan. Karena BK sendiri percaya
Tidak ada anak nakal. Yang ada itu adalah anak dengan kepribadian yang unik dan berbeda dari teman lainnya. Begitu. Oke. Di mana sih letak dari ruang BK dari SMP 4? Oke, letak ruang BK dari SMP 4 ini, kalau anak-anak semuanya yang menonton video ini belum tahu SMP Negeri 4, kalian bisa menuju dari pintu gerbang SMP Negeri 4 itu langsung lurus ke barat. Setelah itu kalian bisa tengok ke kiri atau ke arah selatan. Nah, lurus dari itu sudah ruang BK SMP Negeri 4. Silakan yang mau datang boleh berkunjung ke ruang BK kapanpun. Oke. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk berkunjung BK untuk curhat atau mengomongkan sesuatu? Oke, untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, atau curhat gitu ya, bahasa singkat atau bahasanya kalian. Kapan waktu yang tepat untuk curhat ke ruang BK, yaitu saat itu juga. Saat ada gurunya gitu. Oh tidak, saat kamu membutuhkan bantuan BK, saat hatimu merasa gelisah, kamu merasa hilang arah, atau kamu merasa butuh teman curhat dan tidak ada yang mendengarkan kamu, saat itu juga kamu bisa datang ke ruang BK. Atau kalau di sekolah adanya ya di jam kerja ya Mas ya, jam 7 sampai jam 3 sore. Tapi di luar itu, misal kamu namanya orang pengen curhat itu terkadang kan tidak bisa ditahan, harus sekarang curhat. Itu bisa di jam-jam sebelum jam malam itu silahkan, misal jam 3 sore sampai jam 8 malam batas maksimal itu boleh menghubungi guru BK. Atau jika sekarang kan zamannya canggih ya, atau jika memang jam 12 malam masih galau ini tapi nggak ada teman curhat, nggak bisa tidur kalau nggak curhat, boleh menghubungi Bapak Ibu guru BK-nya melalui WhatsApp kan, atau melalui Instagram mungkin ya, DM. Kan sekarang dunia sudah terbuka dengan digitalisasi ya anak-anak. Jadi boleh kapanpun menghubungi, asalkan kalau misal tidak dibalas saat itu juga, misal kamu ingin curhat jam 12 malam, ya kan tidak mungkin Bapak Ibu guru BK standby 24 jam ya, melihat HP itu. Kalau dibalasnya besok pagi atau besok siang ya harap maklum ya. Intinya ketika kamu membutuhkan BK, kapan kamu harus ke BK untuk curhat, ya saat itu juga, saat kamu butuh. Dan datangnya pun juga tidak kepada guru BK-nya saja. Misal kelas 7E guru BK-nya misal saya ya, semisal kemudian saya tidak ada di tempat, boleh ke guru BK lainnya. Karena di BK itu memegang teguh asas BK, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kalian ceritakan ke BK itu akan menjadi rahasia kamu dan BK. Begitu. Mengapa ada anak-anak yang masih memerlukan bimbingan khusus dari BK sih? Mengapa masih ada anak yang memerlukan bimbingan khusus? Nah, itu tadi. Contoh singkatnya seperti kamu sedang berjalan di tempat gelap, kamu butuh cahaya ya? Iya. Ya itu datangnya ke BK untuk mendapatkan cahaya. Ibaratnya seperti itu. Itu hanya pengibaratan ya anak-anak. Jadi kenapa kok butuh bimbingan BK? Karena di usia kalian ini kan masih usia rawan. Usia rawan dalam artian kamu pingin mandiri, dianggap sebagai orang dewasa, tapi kenyataannya kamu sendiri juga belum dewasa. Kamu belum mandiri kan? Secara diri, secara finansial, secara kehidupan belum mandiri. Nah, hal itu kadang menimbulkan pemberontakan dalam hati kamu terhadap orang tua. Iya enggak? Iya. Terkadang ada rasa seperti itu ya Mas Delta. Makanya mungkin untuk menjembatani antara perasaanmu yang tidak bisa disampaikan ke orang tua itu ya lewat BK, dengan curhat, dengan mengutarakan isi hati yang sebenarnya. Karena kadang ke orang tua juga tidak bisa mengutarakan yang sebenarnya. Ada lagi? Apa saja tugas dari BK sih, Bu? Tugasnya dari guru BK itu sebenarnya banyak, tapi tugas pokoknya adalah mendampingi kalian, mendampingi siswa untuk mencapai tugas perkembangannya yang optimal sesuai dengan potensinya. Misal Delta suka berbicara, itu kita asah bersama.
Delta bisa datang ke Bu Fitri untuk curhat, kemudian mengutarakan, Bu saya itu sukanya ini, bakatnya ini, minatnya ini, gitu ya. Begitu. Ya. Terima kasih Bu. Sudah? Sudah. Oke. Saya Sama-sama. Muhammad Audi Delta Ramadhani dari kelas 7E dan Bu Fitri Wulandari. dari BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.